Bab 4. Batasan yang dilanggar. Pagi itu, Ayla duduk termenung di ruang makan yang luas dan mewah, namun sunyi. Hanya suara sendok dan garpu dari pelayan yang menyiapkan sarapan yang terdengar samar. Arzaki belum turun. Setelah kejadian kemarin, setelah Reyhan datang dan menimbulkan ketegangan, rumah ini semakin terasa seperti medan perang. Ayla hanya menyentuh roti bakarnya tanpa selera. Pikirannya terus memutar kejadian semalam. Kata-kata Reyhan, tatapan tajam, Arzaki, dan luka lama yang kembali terbuka. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Arzaki muncul, rapi dengan jas abu-abu gelap dan dasi hitam. Wajahnya seperti biasa dingin dan tanpa ekspresi. "Pagi," ucap Ayla pelan. Arzaki menatapnya sekilas, lalu duduk dan mulai sarapan tanpa membalas sapaan itu. Sunyi kembali mengisi ruangan, menyesakan. Akhirnya Ayla bicara, "Kalau kau ingin membahas tentang Reyhan, aku tidak tahu dia akan datang. Aku tidak mengundangnya." "Aku tahu," jawab Arzaki tenang, tapi tajam. "Tapi kamu juga tidak menolaknya. Pergi." Ayla menggertakkan giginya. "Aku hanya menghargai masa lalu. Aku tidak berbuat salah." "Tergantung definisimu tentang salah. Bagi orang sepertiku, membiarkan pria lain masuk ke rumah ini dan membuat istrimu menangis sudah cukup untuk disebut pengkhianatan." Ayla berdiri, menahan emosi. "Kau bilang sendiri pernikahan ini bukan karena cinta. Lalu kenapa sekarang kau bersikap seolah aku milikmu seutuhnya?" Arzaki berdiri pula. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Karena suka atau tidak, kau adalah istriku di mata dunia, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan nama Mahendra." Ayla menatapnya tajam. "Apa itu satu-satunya alasanmu marah? Reputasi? Apalagi yang kau harapkan? Cinta? Kasih sayang?" tanya Arzaki dengan senyum sinis. "Kau sudah tahu sejak awal bahwa aku menikahimu karena dendam." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Ayla. Tapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Kalau begitu, lanjutkan saja balas dendammu. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam." Hari itu, Ayla memutuskan untuk pergi ke kantor Mahendra Group. Ini hari pertamanya secara resmi bergabung sebagai bagian dari tim public relations. Ia tidak ingin hanya menjadi istri pajangan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya punya nilai. Namun, saat masuk ke kantor, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik terdengar. Ia tahu kehadirannya pasti sudah menyebar ke seluruh departemen. "Itu istri Pak Arzaki. Ya, cantik banget. Tapi katanya dulu cuma orang biasa." Dengar-dengar, pernikahan mereka karena perjodohan, bukan cinta. Pantas Pak Arzaki masih dingin ke siapapun. Ayla mengangkat dagunya. Ia berjalan mantap menuju ruang kerjanya, menahan semua komentar dan pandangan sinis. Setibanya di ruangan, ia disambut oleh Hana, sekretaris pribadi Arzaki, yang kini juga ditugaskan mendampingi Ayla. "Selamat pagi, Bu Ayla. Saya Hana, asisten pribadi Bapak. Tapi mulai hari ini saya juga akan membantu Ibu," ujarnya ramah, meski senyumnya tampak dibuat-buat. "Terima kasih, Hana. Bisa tunjukkan daftar agenda hari ini." Hana memberikan tablet berisi jadwal Ayla. Meeting pertama akan dimulai pukul 10 pagi bersama tim pemasaran. Saat Ayla berjalan ke ruang meeting, ia berpapasan dengan pria muda tinggi, berambut keriting rapi dan kacamata bulat. Senyum ramahnya menyapa duluan. "Selamat pagi, Ibu Ayla. Saya Radit dari Divisi Kreatif. Saya akan mendampingi Anda dalam beberapa proyek branding." Ayla membalas dengan senyum hangat. "Senang bertemu denganmu, Radit." Sepanjang pertemuan, Ayla menunjukkan kemampuan analisis dan komunikasi yang kuat. Ia bukan hanya istri Arzaki, tapi seorang profesional yang tahu apa yang ia lakukan. Beberapa staf mulai memandangnya dengan hormat. Namun saat keluar ruangan, ia menemukan sosok yang tidak asing, Reyhan. Ya, pria itu kembali. Kali ini berdiri di lobi kantor Mahendra Group, mengenakan setelan kasual formal, tampak elegan dan percaya diri. Ayla menegang. Kenapa kau ada di sini?" Reyhan tersenyum. "Aku punya proyek bisnis.
investor baru dari luar negeri yang bekerja sama dengan anak perusahaan Mahendra Group. Dan aku tidak tahu kau bekerja di sini. Jujur, kau tidak seharusnya di sini, kata Ayla cepat. Matanya gelisah. Aku tidak mengejarmu, Ayla. Tapi jika takdir mempertemukan kita lagi, mungkin ini memang belum selesai. Sebelum Ayla sempat menjawab, suara langkah cepat terdengar di belakangnya. Azaki muncul, ekspresinya gelap. Raihan, rupanya kau pandai menyusup kemana-mana. Raihan berbalik. Aku datang secara legal. Aku bukan penyusup. Azaki menatap Ayla. Kau akan pulang bersamaku. Sekarang, Ayla membuka mulut hendak membantah. Tapi tatapan tajam Azaki membuatnya urung. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi di sisi suaminya dalam diam, dalam tekanan. Namun dalam hatinya, badai baru saja dimulai.